Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefti Rahma Utami dengan NIM 2510220016. Di sini saya akan melakukan uji kompetensi 2 mata kuliah Matematika Dasar Prodi Sistem Informasi dengan dosen pengampu Ibu Nongki Anditiasari MPD dengan langkah-langkah pengerjaan sebagai berikut. Soalnya, buatlah data penelitian dengan jumlah data masing-masing 100 dengan ketentuan untuk uji independen sampel t-test, 2 kelompok data masing-masing 100 data, untuk uji paired sampel t-test, data per pasangan sebanyak 100 data, dan data penelitian berkaitan dengan hasil pembelajaran matematika. Nah, di sini saya akan melakukan uji independen sampel t-test terlebih dahulu. Apa sih itu? Nah, uji independen sampel t-test merupakan uji statistik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok data atau lebih yang tidak saling berhubungan. Nah, kenapa disebut independen? Karena data satu dengan yang lainnya itu tidak saling memiliki ketergantungan atau bisa berdiri sendiri gitu. Nah, di sini saya memiliki data nilai matematika siswa laki-laki dan perempuan yang akan saya uji. Ini kita salin terlebih dahulu yang sudah kita tulis di Excel atau di Word. Kita tandai dengan angka 1. Data perempuannya kita taruh di bawah data laki-laki, lalu kita tandai dengan angka 2. Lalu kita ubah variabel namanya di sini, klik view, variabel view. Kita tulis di sini nilai, lalu di sini jenis kelamin, ubah menjadi 0. Value 1 laki-laki, perempuan. Oke. Nah, sini namanya sudah berubah menjadi seperti ini. Lalu, sebelum melakukan uji independen sampel t-test, kita wajib terlebih dahulu melakukan uji normalisasi data. Nah, tujuan dari uji normalisasi data ini untuk mengetahui apakah data yang akan kita uji itu berdistribusi normal atau tidak. Kita masuk ke langkah-langkahnya, klik Analyze, pilih Descriptive Statis, terus Explore. Kita masukkan yang nilai matematika di Dependent List, lalu siswa laki-laki dan perempuan di Factor List, lalu klik Plots. Kita centang yang Normality Plot with Test. Klik Continue, lalu klik OK. Nah, kita baca hasilnya tuh dari sini. Di sini menunjukkan hasil tes normality-nya itu dengan nilai sig yang laki-laki 0,138 dan yang perempuan 0,067. Yang mana artinya nilai ini tuh lebih besar dari 0,05. Nah, karena lebih besar dari 0,5 berarti hasilnya itu berdistribusi normal. Jika hasil teman-teman kurang dari 0,05, berarti data teman-teman itu tidak berdistribusi normal. Setelah itu, kita juga harus melakukan uji homogenitas. Apa sih tujuannya? Nah, tujuan dari uji homogenitas ini untuk mengetahui apakah sebaran datanya itu relatif, setara, atau sama. Nah, langkah-langkahnya, klik Analyze lagi, lalu kita pilih yang Complements, kita pilih yang paling bawah, 1Y ANOVA. Nilai matematika juga kita masukkan ke
dependent list, siswa laki-lakinya ke vektor, lalu kita klik option, kita klik yang homogen of variance, continue, lalu kita klik OK. Jika homogenitas, kita membacanya dari hasil Evans statistiknya. Di sini menunjukkan datanya itu lebih dari 0,05. Kalau kurang dari 0,05 berarti itu tidak homogen atau penyebarannya tidak relatif sama. Karena ini lebih dari 0,05, maka berarti data penyebarannya relatif sama atau setara. Nah, selanjutnya setelah itu baru kita melakukan uji independent sample t-test. Yang langkah-langkahnya, klik analyze, lalu kita pilih yang complement, kita klik yang ini, independent sample t-test, nilai matematika ke test variable, siswa laki-laki ke grup variable, lalu kita di sini define groups. Kita klik di sini 1 dan grup 2 2. Nah, untuk mengetahui independent sample t-testnya itu kita membacanya dari seek to tell. Di sini kita mendapatkan seek to tell sebesar 0,325 yang kan artinya lebih dari 0,05 ya. Yang mana berarti kalau lebih dari 0,05 itu HO-nya diterima dan HI-nya itu ditolak. Artinya di data ini tuh tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai matematika siswa laki-laki dan siswa perempuan. Ya, seperti itu. Nah, setelah melakukan uji independent sample t-test sebelumnya, saya akan melanjutkan ke uji paired sample t-test. Apa sih itu? Nah, uji paired sample t-test merupakan uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara dua data yang saling berpasangan, yaitu data yang berasal dari subjek yang sama tapi diukur dalam waktu yang berbeda. Di sini saya menggunakan data nilai siswa sebelum mengikuti les tambahan dan sesudah mengikuti les tambahan. Kita juga ubah di sini variabel namanya. Jadi sama seperti sebelumnya, kita juga di sini harus melakukan uji normality terlebih dahulu. Caranya juga klik analyze, descriptive status, lalu explore. Tapi di sini untuk uji paired sample t-test, kita letakkan pretest dan posttest itu di dependent list. Ini juga. Lalu kita klik plot, normality plot with test, lalu klik continue, klik OK. Nah, di sini hasil tes normality-nya, sig-nya menghasilkan nilai 0,88 dari keduanya. Yang artinya nilai itu kan lebih dari 0,05, berarti data ini tuh berdistribusi normal ya teman-teman. Karena ini sudah dipastikan normal, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu melakukan uji paired sample t-test. Klik analyze, lalu kita pilih yang complement, kita pilih yang paired sample t-test. Yang pretest kita masukkan ke variabel 1. Lalu yang posttest kita masukkan ke variabel 2. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita menghasilkan nilai rata-rata pretest sebelum melakukan les tambahan itu 69,69 sekian, dan posttest setelah melakukan les tambahan
80,68 sekian dengan sampel 100. Nah, di sini pada tabel paired sample correlation kita mendapatkan nilai korelasi sebesar 1 dan nilai sig sebesar 0,00, yang artinya terdapat hubungan yang sangat kuat antara pretest dan posttest. Nah, pada tabel paired sample t-testnya kita menghasilkan nilai sig to tail 0,000, yang berarti kan lebih kecil dari 0,05. Nah, artinya berarti HO-nya itu ditolak dan HI-nya itu diterima. Berarti apa teman-teman? Di sini artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum mengikuti les tambahan dan sesudah mengikuti les tambahan. Nah, kesimpulan dari uji paired sample t-test ini berarti menunjukkan bahwa les tambahan efektif dalam meningkatkan belajar siswa, karena hasil dari post-test atau sesudah mengikuti les tambahannya ini lebih tinggi daripada pre-test sebelum mengikuti les tambahan. Nah, seperti itu teman-teman.